Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melaporkan hasil tugas saya, yaitu membuat tampilan login itu terhubung ke database. Nah, jadi di sini ada beberapa hal sebelum membuat database-nya itu ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu menambahkan atau menginstal KPS ini, Devtool KPS. Bahkan baris ini pada bagian plugins di Gradle KTS bagian modul app dan menambahkan 4 baris ini. Lalu di bagian projectnya juga menambahkan baris ini. Lalu setelahnya kita membuat satu package, yaitu package data. Saya di sini memberinya nama data. Isinya itu ada DAO, entity, dan apps database. Nah, untuk yang pertama ini adalah namanya apa ya? User DAO itu semacam isinya semacam query yang akan kita pakai untuk program kita atau aplikasi kita. Ini adalah merupakan file interface. Saya beri nama user DAO. Ini ada query. Ini query untuk mengambil semua data berdasarkan email dan password. Ini mengambil semua data dari tabel user. Ini mengambil sama tapi berdasarkan email. Ini berdasarkan eh, ID. Dan ini untuk untuk insert, ini untuk update, dan ini untuk delete. Ini query semua semacam SQL. Tapi di sini namanya SQLite. Lanjut itu ada user entity. Nah, user entity ini lebih kurang seperti tabel. Nah, ini ya memang tabel sih di database. Tabel ini tabel namanya user, saya beri nama user. Ini kolom-kolomnya. Ini ID bertindak sebagai primary key, lalu nama, email, password, dan waktu kapan data itu dibuat. Menggunakan current timestamp. Timestamp, ya, benar. Lanjut itu ada yang namanya apps database. Jadi ini semacam untuk pengaplikasian database itu. Di sini perlu diperhatikan yaitu ketika kita membuat satu skema baru, eh, versinya itu harus ditingkatkan. Seperti ini, 2, jika kita bikin skema baru, maka dia harus ditingkatkan menjadi 3, gitu, agar tidak terjadi error. Di sini, ini untuk apa fix atau troubleshootnya jika untuk menghindari errornya kita menambahkan function with database. Karena setiap database yang telah kita buat itu dia ketika dijalankan di aplikasi ini dia bersifat permanen. Jadi kita harus menghapus database itu dan membuat ulang. Lanjut itu kita membuat fragmen saya membuat fragmen user. Ini fungsinya untuk tampilan CRUD-nya nanti. Nah, jadi di tampilan ini kita bisa meng-create, read, update, dan delete. Nah, seperti namanya CRUD itu fungsinya untuk menampilkan menggunakan fake user. Di sini menginstal database-nya dulu, terus nanti menggunakan adapter. Dia akan mana? Oh, dia di ini ya, di share adapter. Ini untuk menampilkan seperti list view, tapi agak berbeda. Nah, ini untuk mendelete function. Ini function untuk mendelete, ini untuk mengupdate, dan ini untuk langsung menampilkan datanya. Ketika kita selesai membuat data nih, nah kita kembali ke halaman ini, maka datanya langsung muncul tanpa perlu kita merefresh. Ini untuk destroy view. Oke.
Lanjut untuk adapternya itu untuk penghubung. Eh, ini biasa. Nah, ini function ini fungsinya itu untuk menampilkan, ini mengambil data dari database, lalu dia akan tampilkan di fragmen user. Oke, ini untuk ikonnya nanti sesuai data yang setiap data ada ikonnya nanti tuh. Lanjut itu ada button delete untuk menghapus karena fungsinya ada di fragment user. Lalu ada button update dia untuk mengupdate. Nah, untuk update ini yang bersama dengan mengcreate, dia memiliki tampilan yang sama nanti. Dia akan setelah diklik dia akan mengarahkan ke user from update activity. Hmm, lanjut from. Nah, di from ini dia akan bisa menambahkan data yang baru, data baru. Pertama itu tentu menginstal database. Nah, ini ada button eh, save. Jika diklik, dia akan pergi ke save to database, ke function save to database. Itu function ini. Dia akan mengambil data yang telah diinputkan user, terus jika datanya valid, nama, email, password, maka dia return, akan dikirim. Lalu ini untuk mengeceknya gitu, jika emailnya sama dengan email yang telah terdaftar, maka akan keluar notifikasi seperti ini. Jika tidak, dia akan menyimpan ke database dan akan menampilkan pesan user berhasil dibuat. Lanjut itu jika gagal menambahkan ke database dia akan menampilkan error. Errornya di mana? Dia akan tampil begitu. Ini untuk mendaftarkan email. Ini untuk mengecek valid tidaknya data yang diinputkan. Yaitu data tidak boleh kosong, email sesuai dengan format yaitu gmail.com dan password minimal 6 karakter. Lanjut itu di ini sama dengan from user from activity, tapi bedanya itu dia pada bagian ini dia download database dulu, dia lebih jika dibuka dia akan ini menampilkan datanya sesuai dengan yang di data yang mana yang ingin kita ubah. Ini dia akan mengambil datanya gitu, lalu dia tampilkan di text view-nya, lalu dia mana dia button save. Hmm, lalu dia datanya tidak boleh kosong nih ya, semua file harus diisi. Lalu dia akan jalankan user DAO, mengirim ke ini update. Nah, update berhasil. Jika diklik button itu jika gagal dia akan menampilkan gagal. Sama. Nah, untuk layoutnya itu pada oh ya, satu lagi login. Nah, karena login ini kita pakai pada kali ini. Login dia di mana ya? Nah, ini dia. Klik button login. Dia akan mengambil data yang kita inputkan, lalu dia mengeceknya apakah sama dengan yang ada di database. Lalu eh, jika ini dia akan memverifikasi jika benar, jika bukan jika benar, jika sama dia login berhasil. Jika gagal, dia akan menampilkan email atau password salah. Jika login berhasil, dia pergi ke home. Itu sih untuk login. Tampilannya itu untuk login seperti ini. Activity-nya, bukan activity. Tampilan layoutnya ini seperti kemarin biasa aja. Lanjut itu ada tampilan user form. User form ini dia seperti ini. Form yaitu ada name, email, password, dan button save. Update juga sama tampilannya seperti itu.
update, button update, lalu ada juga ini dia kan fragmen hmm, fragmen user. Nah, ini dia. Fragmen user ini tampilan CRUD-nya nanti. Ini tampilan database-nya, bukan database, data yang ada di database akan tampil di sini. Ini untuk menambahkan data baru. Seperti ini nanti tampilan database, data yang akan tampil yaitu nama, email, password. Ini untuk button update, eh, icon update, ini icon delete. Untuk pengaplikasiannya itu di bagian login, karena untuk lebih cocok sebenarnya login sama registrasi, tapi registrasi belum saya buat. Nah, jadi saya telah membuat eh, bagian loginnya. Jadi database-nya juga sudah saya isi, karena nanti eh, dia nggak bakal bisa login kalau datanya tidak sama dengan yang ada di database. Nah, ini dia aplikasinya, dia masuk ke halaman login. Nah, di sini dia kalau nggak kita inputkan apa-apa, klik email dan password harus diisi. Kita isi sembarang, A, Q, Q, kita login, email, password salah. Jadi, ini nggak terdaftar di database. Jadi, saya telah bikin daftar di database itu gmail.com. Sudah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Login, login berhasil. Seperti ini. Dia login, eh, habis login dia tampil ke menu. Oh, nah, untuk CRUD-nya saya bikin di more sebenarnya. Saya belum nemu lokasi yang cocok. Ini sudah ada eh, dua database saya buat. Nah, untuk ini tampilan fragment user tadi. Ini untuk menambah user, kita tambah share at Gmail. Nah, jika kita nggak sesuai format nih, nah, satu-satu dia akan menampilkan format email tidak valid. Nah, harus pakai gmail.com. Nah, passwordnya cuma satu. Password minimal 6. 3, 4, 5, 6. Nah, jika ada sesuai format, dia user berhasil dibuat. Ini dia. Nah, untuk update-nya itu, klik ini, icon ini. Jadi share, edit user aku. Ya, edit. Aku ganti namanya jadi Agus. Nah, update. Update user berhasil diupdate. Jadi Agus. Jika ingin delete, nah delete bisa diklik icon delete-nya, hapus catatan. Nah, salah ya, hapus akun harusnya. Nah, lalu jika diklik dia, dia akan terhapus. Nah, seperti itu penerapannya untuk CRUD pada ini. Nanti saya mau nambahkan registrasinya, form registrasi, dan tampilan login juga mau di update lagi. Mungkin sekian dari laporan saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.